Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ki Agus Beni Sulaiman. Pada video kali ini saya masih akan melanjutkan playlist kita ya, yaitu bahasa pemrograman PHP khusus untuk pemula. Di kesempatan kali ini kita akan membuat login sistem ya. Jadi mungkin langsung saja kita mulai ya. Jadi sebelum kita membuat login sistem ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah siapkan apa-apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini sebelum kita melakukan login sistem, kita harus membuat form registrasi terlebih dahulu. Jadi nantinya user ataupun administrator sebelum dia melakukan manipulasi data seperti menyimpan, menghapus, mengedit data, seorang user ataupun administrator tersebut haruslah melakukan login dulu. Nah, untuk melakukan login tersebut, seorang administrator atau user tersebut harus sudah terdaftar terlebih dahulu atau sudah terregistrasi ya, atau istilah kita di medsos sudah tersign up. Nah, oleh sebab itu yang harus kita lakukan pertama kali yaitu adalah membuat form registrasi. Setelah itu baru kita membuat login. Jadi pada video kali ini kita akan membuat form registrasi terlebih dahulu, dan untuk next video baru membuat sistem login. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Langsung seperti biasa kita membuka aplikasi SAM. Seperti biasa untuk Apache dan MySQL kita klik start, kita jalankan terlebih dahulu ya. Kemudian kita minimize. Silakan membuka web browsernya teman-teman. Nah, di sini coba teman-teman buka langsung localhost /DB siswa. Nah, oke, sebelum kita melanjut pokok pembahasan kita, saya mau mengulang terlebih dahulu ya. Jadi pada video sebelumnya itu ada kesalahan sedikit ya. Jadi ini ketika kita membuka DB siswa, yang terjadi dia datang ke halaman ini, selamat datang administrator. Jadi teman-teman mungkin kalau sama persis seperti saya mengikuti video sebelumnya maka akan seperti ini juga ya. Jadi coba kita buka supply tag-nya. Nah, sekarang kita lihat itu terbuka di file home.php ya, selamat datang administrator ya. Nah, di sini yang perlu kita perbaiki di file menu.php-nya. Coba teman-teman buka di file menu.php-nya. Kemudian di bagian home ini teman-teman ubah saja menu.php-nya, diubah jadi index.php. Index.php. Kemudian enggak usah diubah lagi, cuma hanya ini ya, index di .php. Kemudian teman-teman silakan save, tapi save as. Kita save as. Nah, kemudian kita ubah file menu.php ini menjadi index.php. Kita ubah menu ini jadi index.php. Oke, jadi nanti menu.php ini boleh kita hapus ya. Ya, kita sudah mengubahnya menjadi index.php. Oke, save kemudian. Kalau sudah, coba kita lihat dulu hasilnya gimana. Refresh coba. Nah, dia langsung terbuka ya. Terbuka halaman DB siswa ya, DB siswa, dan dia langsung ke index.php. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi saya mau buka dulu aplikasi SAM-nya ini. Aplikasi SAM saya buka terlebih dahulu. Kemudian htdoc DB siswa. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada beberapa file yang sudah kita buat dari video-video sebelumnya. Nah, menu.php ini bisa kita hapus ya, karena tidak diperlukan lagi karena sudah menjadi index.php ya. Nah, jadi kalau ada file yang namanya index.php, otomatis web browsernya secara langsung akan membaca file itu, membuka file itu langsung. Ya, jadi harus dipahami. Jadi kalau sebelumnya itu kan nggak ada nama index.php. Yang terjadi kalau kita buat localhost DB siswa, yang terjadi maka terbukalah yang ada di panel sebelah kiri nama-nama file yang telah kita buat ya. Nah, tapi kalau di dalam file kita nih ada namanya index.php, maka yang terjadi ketika kita ketik localhost dan DB siswa, dia akan membuka yang index. Kalau nggak ada index.php, maka dia akan terbuka semuanya, tinggal kita pilih linknya. Ya, paham ya? Jadi yang kita lakukan cuman mengubah di sini ya, menjadi index.php, kemudian nama filenya diubah juga index.php, bukan menu.php. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya, bisa diikuti ya. Nah, oke, sekarang kita langsung melanjutkan pokok pembahasan kita. Jadi pokok pembahasan kita yaitu membuat form registrasi. Nah, teman-teman bisa langsung buka new file ya. Kemudian kita save as.
Kita boleh simpan dengan nama registrasi saja, registrasi .php ya, .php. Oke, di enter, tinggal masukkan coding HTML seperti biasa. Kemudian kita buat H2 ya, H1 ya. H1. Jadi kita buat form registrasi, kemudian kita buat form ya, ini kan bagian dari form. Kemudian ingat di dalam form itu ada dua parameter penting, yaitu actionnya kita kosongkan karena kita mau memproses datanya di halaman yang sama ya. Untuk metode kita ubah menjadi post. Oke, kalau sudah kita membuat tabel. Untuk tabelnya kita nggak usah kasih border ya, atributnya kita kasih aja tr. Untuk baris pertama ada 3 td. Jadi td pertama kita pengennya nanti username ya, username. Kemudian td kedua itu .2. Untuk td ketiga itu kotak teks kosong ya, jadi input tipe teks. Untuk name-nya kita namakan saja username nanti, username. Coba kita lihat dulu, Ctrl S, kemudian kita kembali ke web browser. Nah, di sini harus teman-teman tambahkan. Jadi db siswa garis miring tambahkan namanya registrasi .php. Registrasi .php. Perhatikan jangan sampai salah tulisannya ya. Nah, oke, sudah terbentuk seperti ini ya. Tinggal kita tambahkan lagi, ini copy saja biar cepat ya. Ctrl C. Bagi teman-teman yang ingin menghafal, bagusnya diketik ulang ya. Jadi Ctrl V, kemudian kita pastekan. Untuk yang kedua kita buat password ya. Nah, untuk password input tipe teksnya kita ubah password. Maksudnya gimana itu? Jadi maksudnya, jadi kalau input tipe teksnya password, maka dia tidak akan menampilkan teks yang kita ketik. Dia akan menampilkan bulat ya. Nah, kita lihat saja, kita simpan langsung. Kemudian kita refresh. Nah, ini contoh, ini input tipe teks. Kalau kita ketik ya, dia huruf ya. Nah, kalau password, kalau kita ketik dia bulat-bulat ya. Jadi itu jadi beda ya, input tipe teks dengan input tipe password. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Enter lagi, kemudian ini kita pastekan lagi saja. Dan untuk yang ketiga tuh biasanya kita ada apa ya? Email, agak perlu ada usah buat email, kita sedikit ya. Kita coba dulu ya, kita ubah saja ini konfirmasi password. Biasanya kan seperti itu, konfirmasi password. Input tipenya password ya. Ini username-nya yang di atas diubah juga. Yang di atas itu password ya, username-nya password. Nah, yang di bawah ini kita buat password 2 saja. Kita bedakan password 2. Oke, Ctrl S, coba kita lihat, kita refresh. Oke, seperti ini. Sekarang tinggal yang terakhir kita tambahkan button. Kita hapus itu button itu tipe submit. Kemudian name-nya kita ubah saja register ya. Nah, untuk tampilannya kita buat register juga. Ctrl S, kita lihat hasilnya gimana. Oke, sudah ya. Ini sudah selesai. Ini untuk form registrasi, ini sederhana ya. Kita tidak perlu mempercantik yang menggunakan CSS. Yang paling penting adalah form ini berjalan, tombol ini berjalan ya. Oke, kalau sudah, kita bisa masuk ke sini, buka lagi tab baru, localhost. Sudah itu klik PHP MyAdmin. Jadi localhost PHP MyAdmin ya. Jadi di sini kita sudah melakukan membuat form registrasi ya. Nah, setelah itu yang kita lakukan, kita harus membuat tabel ya. Di sini ada tambahan tabel, namanya tabel user, tb user saja. Nah, di sini yang kita lakukan adalah membuat tabel, yaitu tb user di dalam database yang kita buat dalam db siswa. Kita kan sudah membuat database kan. Nah,
Di dalam database siswa ini kita sudah ada tabel siswa yang kemarin. Nah, sekarang kita klik new atau baru. Kalau format bahasa Inggris new, klik saja. Di sini teman-teman kasih saja nama tabelnya TB user. Kemudian di sini seperti biasa kita masukkan ID. Kemudian AI-nya kita checklist, primary key. Nah, yang kedua apa tadi? Username ya. Username-nya kita kasih password varchar. Untuk maksudnya terserah teman-teman ya. Maksimal karakter yang dimasukkan maunya berapa ya. Saya buat 50 saja ya. Nah, di sini password. Nah, untuk password kita buat juga varchar. Kemudian untuk panjang atau panjang nilainya saya buat 255 maksimal ya. Karena ngapa, nanti pada waktu kita menginput password kita akan mengenkripsi passwordnya. Jadi passwordnya bisa berubah menjadi karakter yang banyak jumlahnya. Jadi oleh sebab itu saya memasukkan lengthnya adalah 255 maksimal ya. Kalau sudah kita save saja. Oke, di sini sudah terbuat ya. Jadi di dalam database ada dua tabel, TB siswa dengan TB user. Nah, untuk TB user kita tidak perlu tambahkan secara manual di sini, kita akan tambahkannya lewat formnya, lewat websitenya langsung. Berarti di sini yang kita lakukan adalah memasukkan coding PHP-nya di atas di registrasi titik PHP ya. Buat PHP tab. Yang pertama sekali apa? Yaitu kita menghubungkan koneksi. Kita tidak perlu membuat seperti ini ya. Tidak perlu buat seperti ini, kita cukup saja memanggil file, nama filenya saja, koneksi titik PHP. Oke. Require koneksi titik PHP. Ini jangan lupa di titik koma. Nah, kemudian kita inginnya ketika tombol register ini ditekan, maka akan terjadi apa ya? Jadi kita buat seperti ini, if iset $_post, yang kunci, yang keywordnya, name dari tombol ini apa? Register. Jadi kita buat keywordnya di sini register. Perhatikan tulisannya ini huruf kecil karena di sini huruf kecil ya. Maka akan melakukan apa? Jadi yang akan dilakukan yaitu mengambil data di form ya, mengambil data di form. Jadi kita buat saja mengambil data di form ini username, password dengan konfirmasi password ya. Jadi kita kasih saja identitas $username untuk username. Sama dengan $_post. Ini seperti biasa ya, seperti sebelumnya itu ditambah titik PHP juga kita melakukan seperti ini ya. Kemudian kita buat username, ini samakan dengan yang di bawah, dan ini samakan juga dengan yang di database ya. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, sebelum itu, nah ini ada tambahan. Jadi untuk username ini kita akan membersihkan dulu username-nya. Jadi misalnya nanti user tersebut ingin memasukkan simbol seperti backslash atau simbol yang lainnya, itu tidak kita izinkan, dimana tidak kita izinkan untuk masuk ke dalam database. Jadi kita harus membersihkan username-nya dengan cara begini. Ada nama istilahnya strip slices. Ini strip slices nih. Oke, kemudian ini dihapus. Oke, dihapus ya. Nah, kemudian username ini kita akan memaksa dia memasukkan huruf kecil. Jadi misalnya ini nanti ada username atau administrator, dia memasukkan username misalkan hurufnya huruf besar dan huruf kecil. Nah, di situ tidak boleh deh. Jadi kita untuk username itu biasanya tidak case sensitif. Jadi maupun huruf kecil maupun huruf besar itu bisa masuk. Contoh, kalau kita ingin masuk ke Gmail atau ke Facebook, misalkan username kita di Facebook itu Benny.123. Nah, walaupun saya mendaftarnya dengan huruf besar itu tidak ngaruh ya. Jadi pada waktu kita mengetik dengan huruf kecil dia juga bisa masuk. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita akan memaksa untuk username ini menjadi huruf kecil semua. Caranya begini. Jadi ada istilahnya namanya strip slices ya. Untuk sebenarnya ini str to lower. Oke. Nah, ini lihat, ini ada berapa? Buka kurungnya 1, 2, berarti di sini ada 2 juga untuk nutup kurungnya. Itu 2. Oke, kalau sudah selesai, kita masuk ke $password.
Nah, untuk dolar password dia ada sedikit beda ya, MySQLi, karena kita akan mengenkripsi passwordnya real, kemudian escape string ya, SKP tulisannya string teman. Kemudian kalau sudah buka kurung, kita masukkan $_post. Kemudian oh iya, ada parameter koneksinya ya. Kalau untuk enkripsi ini $con dulu kita masukkan, kemudian $_post baru. Udah tuh ininya password ya, fillnya password. Koma. Nah, ini kita copy saja karena hampir sama dengan konfirmasi password ya. Ini kita pastekan, $password ini kita buat saja $password 2. Kemudian ini berarti kita membuat $password 2. Oke, kalau sudah, coba kita Ctrl S, kita lihat gimana, apakah ada kesalahan. Apakah ada error? Nah, sejauh ini coding yang kita masukkan tidak ada error ya. Nah, di sini kita sudah mengambil data di form ya. Jadi kita akan mengambil data di form apa saja yang ada username, password dengan konfirmasi password. Kemudian untuk username kita sudah menghilangkan atau membersihkan untuk username-nya dengan tanda-tanda seperti backslash, tanda-tanda yang lainnya. Jadi user tidak bisa memasukkan seperti itu. Kemudian kita juga memaksa user akan menulis untuk huruf kecil. Jadi walaupun user itu memasukkan username yang huruf besar, dia akan menjadi huruf kecil pas di database, karena biasanya untuk username itu tidak case sensitif ya. Jadi kalau kita masuk ke Gmail, misalnya alamat Gmail saya eben.srk2512@gmail.com, walaupun saya buat hurufnya huruf besar itu juga tetap bisa masuk untuk username ya. Nah, beda untuk password, jadi kita tidak perlu membuat str to lower dengan script slashes. Bisa jadi passwordnya pengennya seperti itu. Jadi saya pengen memasukkan tanda titik mungkin, dan bisa jadi saya memang ingin memasukkan huruf besar di dalam password saya. Jadi kalau untuk password kita tidak perlu menambahkan komponen ini. Jadi kalau hanya username saja yang kita akan tambahkan ini. Oke, kalau sudah, jadi nantinya begini ya. Jadi ketika kita klik register, maka dia akan mengecek dulu apakah password dengan konfirmasi password ini sudah benar. Oke. Apakah password dan konfirmasi password sudah benar? Ya. Jadi di sini kita tambahkan ya. Jadi if $password sama dengan, kita buat ya $password sama dengan if $password tidak sama dengan ya, tidak sama dengan. Nah, kalau begini berarti tidak sama dengan ya, maksudnya $password 2. Jadi begini, $password ini jika password yang pertama ini tidak sama dengan $password yang kedua, artinya nggak jadi begini ya. Jadi maksudnya jika password yang kita masukkan tidak sama dengan konfirmasi password, maka akan apa? Maka akan menampilkan ini ya, kita masukkan saja JavaScript ya, script ini lebih bagus menurut saya. Kemudian ditutup scriptnya, kita kasih alert ya. Nah, password pesannya seperti ini saja, password dan konfirmasi password tidak sesuai. Oke, coba kita refresh. Ini misalnya kita bedakan saja dulu ya. Jadi kalau password kita beda, nah maka dia password dan konfirmasi password tidak sesuai. Nah, tapi kalau kita samakan 123, ini 123, nah dia nggak ada ini ya, karena memang belum ya, karena kita belum buat else ya. Jadi kita buat di sini, di bawah sini else ya, else. Kemudian, jadi kalau misalkan passwordnya sudah sama, maunya apa? Jadi kita akan mengenkripsi passwordnya terlebih dahulu. Jadi kita buat $password. Nanti teman-teman bisa lihat maksudnya apa itu mengenkripsi passwordnya. Password hash. Kemudian $password.
password default. Oke, setelah itu kalau sudah kita buat query-nya. Sekarang query-nya mau apa? Jadi kita buat MySQL query variable count. Jadi ini kita buat saja variable key saja ya, agak panjang kan rumusnya variable key. Setelah itu variable key kita buat di sini. Jadi variable key-nya pengennya kita melakukan penyimpanan data ya, menyimpan data itu sama insert into nama tabel ya, TB user ya, bukan TB siswa, TB user, values, kemudian kita buat ini. Untuk pertama itu biasa ya, ID ya, ID-nya kita kosongkan, kemudian dollar apa itu, dollar username, sesuaikan di atas ini ya. Kemudian kita akan membuat dollar password. Untuk dollar password tidak usah, itu hanya konfirmasi saja ya. Kemudian kalau sudah titik koma, kita coba simpan ya. Jadi kita coba kita coba buat dulu. Misalkan saya membuat admin ya, sudah tuh untuk passwordnya 1 2 3, sudah tuh saya bedakan 1 2 3 4, berarti kan beda ya, password dengan konfirmasi password dia beda. Maka yang terjadi dia tidak akan menyimpan data ini, tapi dia akan kesini dulu. Kalau passwordnya tidak sama dengan password, dia akan menampilkan pesan ini, password dan konfirmasi password. Konfirmasi password tidak sesuai. Nah, password dan konfirmasi password tidak sesuai. Oke. Nah, kalau kita lihat di tabel usernya itu nggak ada data yang terisi ya, nggak tersimpan dia. Nah, sekarang kalau kita benarkan, sekarang kita buat admin dan passwordnya sama kan, 1 2 3. Kemudian 1 2 3 register. Dia ini coba kita lihat, kita refresh ya. Di sini sudah tersimpan data ya, 1 admin. Nah, untuk passwordnya dia sudah dienkripsi. Jadi kita sudah menggunakan enkripsi password ya. Jadi pembuat programnya pun tidak tahu, user administratornya pun nanti tidak tahu apa sih passwordnya. Jadi yang tahu hanya orang yang membuat password tersebut ya. Jadi dia tadi kan memasukkan 1 2 3, tapi tampilannya di database dia tidak akan tampil 1 2 3, dia akan terenkripsi seperti ini. Jadi orang-orang lain sebagai administrator atau yang lainnya sebagai admin pun dia tidak tahu password dari admin ini. Ya. Itulah jadi kita enkripsi passwordnya. Oke, di sini kita perbaiki sedikit ya, ada pesan bahwa data sudah diregistrasi. Ya, kita tambahkan ya seperti biasa di sini, berarti if MySQL affected ya, dollar count, kemudian seperti biasa lebih dari 0. Lebih dari 0 kan? Lebih dari 0 atau lebih dari 1 tuh? Ya, lebih dari 0. Lupa. Lebih dari 0, maka apa akan menampilkan ya seperti biasa echo ya. Echo kita masukkan script, enter kan, kemudian script lagi. Kita buat di sini alert. Data sudah didaftarkan, data sudah didaftarkan, seperti itu saja ya. Pesannya data sudah didaftarkan. Oke, kalau sudah jangan lupa titik koma, Ctrl S. Oke, kita masukkan lagi ya, misalkan ini refresh terlebih dahulu. Oke, kita masukkan lagi admin, misalkan ini kita skalakan dulu 1 2 3 atau asal ya. Nah, maka kalau kita klik tombol register, maka dia
menampilkan seperti ini, password dan konfirmasi password tidak sesuai. Oke, nah sekarang kalau kita membuat data yang benar, admin 1 anggapnya passwordnya 12345, kita samakan 12345, kemudian kita register. Kok nggak jalan deh, coba MySQLi affected row $con. Apa yang salah ini? Data sudah didaftarkan, harusnya muncul ya script. Coba kita perhatikan apakah ada yang kurang tulisannya. If MySQL is, ini benar ya, coba kita lihat, kita copy nih di registrasi, kita taruh di sini. Affected row, MySQLi affected row benar, $con lebih dari 0 sama dengan script. Oke, alert data sudah didaftarkan, script. Oke, yang salah yang mana teman-teman? Ini tanda ini ya. Ya, jadi ini harusnya di itu. Kita lihat lagi, kita langsung saja refresh. Ini datanya kayaknya sudah bertambah ya. Ini kita hapus dulu ya, kita ulang lagi, kita hapus. Oke, kalau sudah, kita coba sekali lagi. Ya, admin 1. Ini kita masuk asal dulu, kita salahkan dulu ya. Oke, kita klik register. Password dan konfirmasi password tidak sesuai, jadi sekarang kita benarkan. Admin 1, kemudian 123 kita register. Data sudah didaftarkan. Oke, jadi kalau kita lihat, kita refresh, maka data sudah didaftarkan. Nah, di sini dia tidak menampilkan 12345 ya. Jadi sebagai administrator pun, sebagai admin, sebagai yang membuat program ini pun, dia tidak tahu passwordnya apa. Jadi kita tidak bisa mengetahui password yang dibuat oleh user tersebut sebagai yang membuat program tersebut nanti. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukup dulu ya. Jadi kita sudah menyelesaikan form registrasinya, kemudian kita akan melanjutkan sistem loginnya. Mudah-mudahan untuk form registrasi bisa diikuti ya teman-teman. Kalaupun ada keliru, ada error ya, teman-teman bisa kasih komen, dan teman-teman yang lain bisa saling bantu ya kalau saya belum membantu ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa belajar bareng. Sifatnya kita belajar bareng supaya kita pintar sama-sama. Oke, kalau sudah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.